Motor klitik-klitik. Ada suara motor klitik-klitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur, para rekan-rekan mekanik dimana saja Anda berada. Saya ucapkan salam sehat, salam santun, murah rezeki, dan salam sejahtera. Untuk kali ini saya kedatangan motor Beat yang suaranya klitik-klitik. Sebenarnya suaranya itu tidak terlalu keras, tapi kemelitik ya. Kemelitik ada suara di motor ini. Ya, kita untuk menservisnya itu kita harus analisa dulu. Tapi penganalisaan itu enggak tentu itu benar atau tepat, tapi yang jelas di sini dibuktikan dulu. Kalau menurut saya, suara seperti ini itu biasanya itu dihasilkan suara dari kocaknya selipis atau roller yang sudah aus, atau bisa juga rumah roller bos rollernya itu oblak. Dan akan tetapi kita tidak boleh menganalisa secara positif di situ. Selain itu, karena motor seperti ini itu penganalisaannya tidak gampang, jadi nanti kita buka apakah benar di situ atau tidak. Tapi kalau memang tidak benar suara itu tidak di bagian puli depan, bagian yang saya sebutkan tadi, berarti motor ini yang bunyi di bagian mesin. Di bagian mesin itu bisa juga setang atau piston ngeplek. Jadi ini nanti seandainya piston ngeplek, ya sudah barang tentu harus dibongkar bagian block headnya atau pistonnya harus diganti. Kalau motor ini tidak ngebul ya lur ya, tidak ngebul, normal-normal saja. Cuman suaranya itu klitik-klitik 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 seperti itu. Kalau digas itu suaranya kadang-kadang hilang. Nah, makanya dari itu bagaimana cara menghilangkan suara kemelitik itu dan bagaimana penanganannya yang tepat. Dan kita tidak boleh menganalisa itu, ya yang ini yang harus diganti, ini harus yang dibongkar, nggak boleh seperti itu. Kadang-kadang memang tepat, tapi kadang-kadang tidak. Daripada kita penasaran, kita akan membuktikan mana yang timbul, mana yang bisa menimbulkan suara atau bunyi kemelitik yang saya uraikan tadi, yang kita dengarkan waktu di awal motor ini masih hidup. Oke, lanjut kita buka saja. Buka saja. Waduh, sepertinya motor ini memang sudah lama belum buka ya lur ya. Ini masih banyak pasir-pasir, bekas debu-debu yang nempel di sini, sepertinya belum dibuka nih. Supaya kita tidak salah menganalisa, kita buktikan dulu. Kita buka bagaimana caranya untuk mengecek motor yang suaranya kemelitik pada motor Beat ini. Palu-palu. Jadi kita itu kalau kedatangan pasien itu ya memang harus dianalisa dulu. Tapi kadang-kadang analisa itu tidak tentu benar ya. Karena kalau motor Beat ini
suara itu yang timbul itu banyak dihasilkan dari mesin, juga bisa dari puli depan juga bisa. Kotor, nah kotor seperti ini kayaknya sil magnet, ini sil apa, sil askrutnya ini yang rembes bocor. Nah ini setatnya nggak ada lur, memang tadi saya disuruh ganti pengantar setatnya, ini suruh ganti, memang bener nggak ada. Selamat siang buat sedulur, buat pecinta perbengkelan yang mau nonton video ini. Saya harap untuk kesadarannya subscribe ya lor ya, biar kita sama-sama mendapatkan manfaatnya. Ini terutama dicek dulu bagian roller, kita cek dulu di bagian bos. Nah bagus ini ya, bagus taruh lornya. Nah masih bagus ini, tapi tadi kok bunyi ya. Coba selipisnya, selipisnya memang agak kocak ya, selipisnya memang agak kocak, Oh lollernya masih bagus, masih bulat-bulat ya, nggak ada benjolan-benjolan. Nah setelah terbongkar seperti ini, lalu kita cara mengeceknya itu supaya terdeteksi dengan tepat. Kalau tadi penganalisian pertama kan di bagian ini yang saya katakan tadi, tapi ya harus dicek dulu suara mesinnya bagaimana. Makanya saya bilang penganalisian itu bisa salah juga bisa benar, tapi yang sebenarnya ya kita buktikan dulu, itu akan lebih bagus, lebih baik untuk cara penanganannya. Cara ngeceknya gimana? Ini karena ini setat kasar ya lur ya, ini udah belum nggak ada pengantarnya, jadi ini dimasukkan dulu. Nah, dimasukkan, ini selipisnya dilepas ya lur ya. Selipisnya dilepas, nanti kalau muter biar nggak mencelat. Nah seperti ini, lalu masukkan ini ya bosnya ini. Nah lalu masukkan lagi gear pengantarnya ini untuk mengunci saja, untuk mengunci ini. Lalu pasangkan seperti biasa pengantar rengkol, rem. Lalu kita mur lagi. Dimur lagi. Pandelnya biar di sini dulu ya. Kita kencangkan dulu. Lalu karena nggak ada pengantarnya, kita nanti menghidupkannya pakai engkol lagi. Jadi ini ditaruh di sini saja, dimasukkan di sebelah sini. Ya, masukkan sebelah sini. Nggak apa-apa, ini cuman ikut muter sebentar aja, yang kena kan yang sebelah sininya aja, yang sebelah sini. Jadi nggak ada masalah, cuman nempel sedikit. Lalu kita tutup lagi loh. Kita tutup lagi. Caranya seperti ini.
kita gunakan tenaga biasa saja lah, nggak usah tenaga dalam. Kalau tenaga dalam itu susah nyarinya. Saya dari dulu nyari tenaga dalam itu nggak dapat. Tenaga biasa saja untuk menyodok ini sudah kuat. Kita baut kembali ya lur, tutup gearboxnya ini. Kita mur biar nggak lepas. Kita baut yang kencang ya, yang kencang, karena ini untuk pengetesan suara mesin. Kalau tadi kan masih ikut puli depan, roller masih ikut, sekarang sudah nggak ikut. Iya, saya rasa cukup ya 3 baut saja. Sekarang hidupkan di engkol karena tidak ada pengantar setatnya. Kita dengarkan. Kalau ini nanti masih ada suara seperti tadi, berarti yang berbunyi itu di mesin. Masih bunyi ya lur ya, masih bunyi keras. Tuh. Tek. Tapi kalau digas dari belayer itu hilang, di belayer hilang. Kalau dinetralkan ya stasioner, ini timbul suaranya seperti tadi persis. Ya, persis seperti tadi. Jadi intinya motor ini timbul suara kemletek itu bukan di bagian roller atau slipis atau rumah roller, jadi bukan di sini. Memang kebanyakan motor matic itu yang bunyi itu di bagian slipis ini sudah kocak. Tapi motor ini yang bunyi di bagian mesin. Apa saja itu yang harus diteliti nanti kalau bagian mesin. Kalau di bagian mesin itu sudah jelas, seperti yang saya katakan tadi. Ini pistonnya ngeplek, itu bahasa enaknya saja, pistonnya ngeplek. Bisa juga setangnya itu kocak, ya, setangnya kocak. Kalau setelan sentrik itu enggak seperti ini ya. Kalau sentrik itu kalau bunyi, kalau digas itu ya ikut akselerasi motor itu, jadi ikut belayeran itu pasti kan bunyi kalau digas itu kalau sentrik. Kalau ini kan kalau digas tadi itu hilang kalau digas, kletek-kletek. Saya rasa bukan sentrik, ini penganalisaan sementara itu di piston atau setang saja. Kalau setelan klep itu saya rasa jauh dari kemungkinan, karena suaranya ini tidak kecil ya, tebel suaranya itu, tebel. Kalau suara piano itu kecil ya, kecil, tik 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 tik. Kalau tadi ini tak 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 tak. Nah, jadi untuk sementara motor ini sudah terdeteksi di bagian mesinnya. Itu ya lur. Ini cara gampangnya saja untuk menganalisa motor. Jadi kita ya boleh saja menganalisa itu, oh ininya boleh. Tapi takutnya itu kalau pas ada orangnya itu kita analisanya salah, lalu dikira konsumennya itu wah nggak benar juga kan, seperti itu. Ternyata analisanya kurang tepat. Nah, seperti itu. Jadi saya sarankan kalau menganalisa motor itu jangan fokus pada satu tempat. Intinya seperti ini tadi, kebanyakan yang dicurigai kan bagian ini, rumah roller, slipis, terus rollernya atau bos kocak gitu. Memang biasanya terdapat di situ. Kalau suara berisik kata-kata seperti itu memang suaranya persis seperti di puli depan.
tapi ternyata kan ini tidak, ini sudah saya lepas, ternyata suaranya itu masih di bagian mesin. Jadi sudah terdeteksi itu ya, sudah teranalisa. Itu ada dua kemungkinan, kalau enggak setangnya kocak itu bisa juga pistonnya ngeklek. Itu ya lur ya, kita itu kerja itu yang teliti, yang serius, pemasangannya juga yang teliti, jadi tidak ceroboh, jadi hasilnya itu bagus gitu loh. Kalau hasilnya bagus kan kita banyak pelanggan yang datang ke sini, maksudnya datang ke tempat servis Anda, itu maksud saya. Nah, cara pengecekannya seperti tadi. Ini cuman diselempetkan di sini ya lor, selempetkan di sini ya. Karena kita nggak akan membukanya sebelah sini. Tapi karena sudah kotor seperti ini, nanti kita bersihkan ya. Dan tadi kita belum ngecek ininya apa, seal askruk. Kita buka dulu, kita cek lagi seal askruknya. Nah, ya seperti ini ya lor, seperti ini tadi tinggal masukkan saja. Memang betul itu seal magnetnya itu seal askruk, maksudnya rembes ya, seal askruknya itu rembes. Kelihatan kak? Ya udah jelas lah, pokoknya seal askruknya rembes karena di sini banyak oli yang menempel dan kemasukan pasir, jadi kotor sekali. Oke, saya rasa ini aja dulu lur untuk penganalisaan motor, gampangnya supaya gampang, tidak salah penganalisaan. Untuk sedulur dimana saja Anda berada, ini cukup sampai di sini dulu karena ini sudah jelas, nanti akan dibongkar bagian bloknya. Dan untuk kali ini saya Bohlam Channel hanya bisa berbagi sedikit tentang penganalisaan motor supaya tepat dan tidak mengecewakan. Nah gitu ya lur ya. Untuk yang belum subscribe, subscribe dulu ya lur, like, komen, dan diketuk itu tombol loncengnya biar mendapatkan tayangan-tayangan berikutnya. Kalau ini bermanfaat ya kita pakai bersama-sama, namanya kita menganalisa belajar bareng. Apa salahnya kalau kita saling sinau bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke ya lur, sampai di sini dulu, ini udah jelas, nanti kita bongkar tapi tidak saya kaitkan di sini, yang jelas di situ aja dibongkar seperti biasa, kita servis bagian mesinnya. Dan karena ini yang punya juga masih belum datang lagi ya, kita harus nunggu dulu yang punya kesini untuk berita acaranya disampaikan kepada yang punya, supaya kita tidak salah paham. Kita rundingan dulu, kita itu selalu berunding kalau bekerja itu, boleh langsung dahdes nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang diserviskan orangnya kan gak enak. Nah kalau udah rundingan, kita sepakat,
baru kita kerjakan. Oke, sampai di sini dulu ya Lur untuk berbagi hari ini. Mungkin panjenengan juga butuh pengalaman-pengalaman atau yang sudah berpengalaman untuk saling berkomentar, saling memberi informasi. Salam sehat, salam sejahtera, sampai jumpa lagi bersama Tuhan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.